saya tidak salah di bagian fungsi eh, domain dan range ya, kalau tidak salah saya terakhir itu di domain dan range ya. Oke, nah barangkali nanti saya coba cari contoh yang lain. Ibu. Jadi fungsi. Nah, ma- baik-baik sebentar. Nah, terakhir di sini ya di domain daripada fungsi ya. Nah, kita coba dulu sedikit di fungsi fungsi ini ya terakhir kalau saya. Nomor 6 ini sudah dibahas belum belum ya? Ya. Nah, kita coba dulu beberapa soal di sini. Nah, saya tidak akan menyelesaikan semua soal, tapi hanya menyelesaikan sebagian ya. Nomor satu yaitu domainnya adalah bentuk fx sama dengan bentuk fx sama dengan akar dari 4x kurang x kuadrat. Materi kita betul ya? Sudah sampai di fungsi ya, domain dan ring fungsi sudah ya. Terakhir di sini bukan ya? Ya. Jadi fx sama dengan akar 4x kurang x kuadrat. Nah ini bentuk fungsi yang pertama tidak memiliki tidak memiliki penyebut, tidak ada penyebut begitu. Dan yang kedua ada bentuk akar ya. Kemudian yang terakhir tidak ada logaritma, tidak ada logaritma. Nah ini berarti bentuk akarnya yang kita perlu perhatikan ya khususnya. Artinya 4x kurang x kuadrat itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kita selesaikan pertidaksamaan ini, yaitu difaktorkan linear x kali 4 x begitu, lebih dari sama dengan 0, titik titik pemecahnya 0, x sama dengan 0, dan x sama dengan 4. Nah, buat 0 dan 4, 0, 4, ambil titik uji 1, misalkan di X sama dengan 1, yaitu di substitusi kebersamaan, kebersamaan di sini boleh, 1 positif, 4 dikurangi 1 positif, berarti berada di sini positif, sisanya negatif bergantian tanda. Nah, yang lebih dari sama dengan 0 adalah bagian 0 sampai 4 ini. Berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi eh, domain adalah, karena ini berbicara domain bukan hanya berbicara pertidaksamaan, memang bentuknya pertidaksamaan, tapi ini bicaranya domain, maka domain daripada fungsi tersebut adalah dari 0 sampai 4. Tuh. Nah, sedangkan range-nya dari bentuk akar tersebut fx sama dengan akar 4x kurang x kuadrat. Nah, ini kan namanya bentuk akar itu pasti nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian, maka range-nya itu adalah eh, dari 0 sampai tak hingga. Begitu ya. Dari 0 sampai tak hingga bentuk akar. Jadi, Y
Y elemen R atau Y elemen R yang hasilnya adalah dari 0 sampai tak hingga, begitu ya. Range daripada bentuk tersebut. Kemudian, bentar ya. Nah, eh, berikutnya adalah saya coba nomor nomor yang lainnya dari nomor 1 itu mewakili nomor 3 dan nomor 5 hampir sama. Kemudian nomor eh, nomor 2 dan 6. Kalau nomor 2 itu nomor 2 fx sama dengan x minus 1 per x plus 3 ya. Nah, ini domainnya adalah tadi kita cirikan tidak ada penyebutnya ada, bentuk akar tidak ada, logaritma tidak ada. Berarti yang tidak terdefinisi itu ada x sama dengan min 3. Berarti domain daripada fungsi tersebut, domain itu adalah daerah di mana fungsi terdefinisi. Jadi fungsi tersebut terdefinisi di bilangan real kecuali hanya di min 3 saja. Maka cara menuliskannya seperti ini. Real kecuali ini harusnya kecuali ini min 3 begitu ya. Nah, jadi eh, bisa juga ditulis dengan cara X lain daripada min 3. Nah, ringsnya apa? Nah, ringsnya bisa diketahui di sini adalah bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu hanya mungkin bernilai 1 kalau pembilang dan penyebut sama. Contohnya 2 per 2, 4 per 4, 5 per 5. Ini bernilai 1. Dan sedangkan ini pembilang dan pecahannya berbeda. Artinya dia mustahil atau tidak mungkin bernilai 1. Maka ringsnya adalah real kecuali 1. Gitu ya. Nah, itu memang untuk range itu agak tricky atau agak mencoba-coba seperti itu. Tapi memang ada teknik yang lebih akurat, namanya nanti fungsi inverse. Kita masuk di minggu berikutnya nanti fungsi inverse. Bagaimana cara menentukan fungsi inverse-nya, gitu ya. Ya. Ada pertanyaan dulu untuk ini? Kak, saya izin nanya, kalau Mm-mm. untuk yang soal-soal seperti yang ada penyebutnya X minus 2 atau dan lainnya, R-nya harus ada pengecualiannya dan pembilangnya X tambah berapapun itu domainnya harus ada pengecualiannya kan, Pak? Iya, fx sama dengan bawahnya penyebutnya x minus 2, kemudian pembilangnya apa? Pembilangnya adalah misalkan itu X tambah 3. Ya, x tambah 3, oke. Ini kan tadi sesuai dengan definisi domain. Domain adalah daerah di mana fungsi terdefinisi. Artinya, eh, dia pertama bentuk bentuk penyebut tidak boleh nol. Nah, ini ada penyebutnya, ya. Penyebutnya apa? Ya ini X min 2. Berarti X min 2-nya tidak boleh sama dengan nol. Ya, nah begini cara nulisnya. Berarti ini menyelesaikan X kurang 2 tidak boleh sama dengan nol, sama juga menyelesaikan ini. Nah, X min 2 sama dengan nol, X sama dengan 2. Artinya kalau tidak boleh ya tinggal dicoret aja berarti. Berarti X tidak boleh sama dengan 2. Nah, ini pengecualiannya begitu.
Kemudian bentuk akar tidak ada, jadi kita tidak perlu bentuk akar, ini tidak ada. Kemudian bentuk logaritma juga tidak ada. Nah, maka ini domainnya adalah real, kecuali dikecualikan tadi adalah dua saja. Begitu, karena dua tidak akan terdefinisi pada fungsi tersebut. Contohnya, F2 sama dengan 2 ditambah 3 per 2 dikurangi 2, ini kan di atasnya 5, di bawahnya 0, artinya ini tidak terdefinisi. Jadi segala sesuatu yang membuat fungsi tersebut tidak terdefinisi, maka dikeluarkan daripada domain atau dihapus begitu. Jadi semua bilangan itu adalah domainnya kecuali angka 2 saja. Begitu, Grace? Gimana? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, gitu. Ya, terima kasih, Grace. Ada teknik yang lain untuk menentukan range-nya, karena range itu adalah daerah hasil. Daerah hasil itu maksudnya adalah kalau di dalam grafik, dia domain itu berbicara di sumbu X ini, ya, sumbu X itu domain, ya. Nah, ketika bicara range daerah hasil, ya dia berbicara di sumbu Y, ya, range berbicara di sumbu Y. Nah, jadi eh, ketika ada persamaan fungsi tadi, contoh yang dibuat oleh Grace tadi, misalkan fx sama dengan x plus 2, x plus 3, x min 2. Nah, yang dikatakan domain itu kita hanya memperhatikan sumbu x-nya saja, berapa nilai x yang bisa dimasukkan, ya, ke dalam fungsi ini. Semuanya bisa dimasukkan ke dalam fungsi kecuali hanya dua, berarti domainnya adalah real kecuali dua tadi. Nah, ketika bicara range itu di sumbu Y, yang diperhatikan adalah hasilnya di sumbu X dan di sumbu Y-nya, atas bawahnya. Nah, yang diperhatikan. Kalau pada grafik fungsi yang diperhatikan berapa? Apa keseluruhan daripada fungsi ini? Ini adalah nilai Y-nya. Gitu. Nah, keseluruhan daripada fungsi tersebut kan bisa berbagai macam, persamaan kuadrat dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ada soal terkait dengan persamaan kuadrat yang seperti nomor 4 ini, x kuadrat tambah 4x plus 5, dan misalkan plus 4x plus 5. Nah, ini anggap aja sini saya ngasal dulu kurvanya. Nah, ini domainnya adalah sembarang, real, bebas, berapapun nilainya ada. Maka domain daripada fungsi persamaan kuadrat adalah real. Range-nya hanya dibatasi dari titik puncak dari persamaan kuadrat, titik puncak sampai ke atas sana. Jadi titik puncak ke atas nilainya gitu. Nah, ini dicari aja titik puncaknya di mana gitu. Ya, titik puncaknya yaitu X sama dengan min B per 2A. Tapi itu nilai X-nya, yang kita butuhkan nilai Y, ya. X itu sebagai alat bantu aja, min B per 2A. B-nya adalah min 4, begitu. B-nya adalah 4, min 4 per 2A, 2 kali 1, gitu ya. Ini ada negatif dari rumusnya, berarti min 2. Itu X-nya. Mana Y-nya? Substitusi X sama dengan min 2 ke dalam persamaan. F min 2 berarti min 2 kuadrat berapa? 4. 4 kali min 2 min 8 plus 5, ya. Nah, 9 kurang 8 adalah 1. Nah, ini nilai Y sama dengan 1. Berarti dia 1 di sini 1 sampai tak hingga. Berarti range-nya adalah range daripada fungsi tersebut, mohon maaf, range daripada fungsi tersebut adalah startnya dari nilai Y-nya sama dengan 1 sampai tak hingga. Jadi range atau daerah hasil itu sangat ditentukan oleh domain. Domainnya tadi lebih mudah kita menentukan domain karena langsung kelihatan apa aja yang tidak terdefinisi. Dia khususnya kita perhatikan adalah bentuk akar dan bentuk penyebut. Penyebut di bawah tidak boleh nol.
Nah, kalau range kita harus agak tricky melihat persamaannya itu. Persamaannya kuadrat, oh berarti dia punya titik puncak. Nah, berarti dari berapa titik puncaknya? Satu. Oh berarti dari satu sampai tak hingga begitu. Atau dari persamaan tadi eh, ki- fx sama dengan x kuadrat tambah 4x. Ya. Fx x kuadrat tambah 4x plus 5. Nah, kita bisa melakukan ini kuadrat sempurna. X plus 2 kuadrat. Nah, ini artinya adalah x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, ini kan plus 4-nya tidak ada di atas, jadi dikurangi 4 ditambah 5. Nah, ini kalau dikurangi 4 kan hasilnya sama nih, dengan di atas. Jadi, kenapa dikurangi 4 ya? Nah, ketika ini x tambah 2 kuadrat artinya x kuadrat plus 4x plus 4 ini nilainya nggak sama dengan yang di atas ya, nggak sama dengan yang di atas ini nilai x plus 2 kuadratnya segini. Nah, maka dikurangi 4 dikurangi dikurangi 4 baru nilainya sama dengan yang di atas. Ini dikurangi 4 ini ya, baru sama dengan nilai di atas itu. Nah, karena nilainya sudah sama, maka X plus 2 kuadrat min 4 plus 1 adalah min 4 plus 5 adalah 1. Nah, ini dia menjamin lebih dari sama dengan 0. Ini 1, maka dia lebih dari sama dengan 1. Bahasa lainnya tadi di sini range F adalah 1 sampai tak hingga begitu. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ya. Jadi domain tadi kembali di sumbu X kanan kiri ini berapa nih, berapa saja nilainya. Range itu di sumbu Y berapa saja nilainya. Nah, bentuk tadi range tadi agak tricky, yaitu contohnya adalah fx x plus 3x min 2. Nah, ini kita tahu tadi domainnya adalah real kecuali 2, range-nya adalah eh, range-nya adalah real kecuali 1. Ya. Kenapa 1 tadi? Karena dia pecahan. Pecahan itu harus sama dalam bentuk 2 per 2, 3 per 3. Ini nilainya sama dengan 1. 4 per 4, 1000 per 1000, ya. X per X. Nah, di sini bentuknya adalah X per 3 per X min 2. Jadi dia di sini sudah mencirikan bahwa ini mustahil, ya, mustahil atau tidak mungkin nilainya sama dengan 1. Sehingga range-nya itu hasil akhir, ini kan nilai Y nih. Ini kan sama dengan nilai Y. Nilai Y itu pasti tidak mungkin sama dengan 1. Begitu, maka range-nya adalah bilangan real kecuali 1. Nah, itu cara ini ya, cara berpikir apa agak nebak memang. Tapi ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara membuat X plus 3 menjadi bentuk Y sama dengan diubah menjadi bentuk X sama dengan. Nah, ini namanya inverse ya. Jadi Y sama dengan diubah menjadi X sama dengan. Ya, dikali silang aja dulu. YX, Y kali min 2, min 2Y sama dengan X plus 3. Satukan yang X-nya dan pisahkan yang Y-nya. Berarti di sini eh, YX min X 3 plus 2Y. Ya, X yang dikeluarkan, Y min 1, 3 plus 2Y. Nah, X-nya sendiri sama dengan 3 plus 2Y per Y min 1. Nah, kira-kira dari persamaan ini kelihatan nggak bahwa Y-nya sendiri tidak terdefinisi, ya, nih. Di Y-nya sendiri tidak terdefinisi ketika nilainya sama dengan 1. Berarti kalau Y itu tadi terkait dengan nilai range-nya. Kalau dengan X tadi terkait dengan, dengan, domain. Ya.
Nah, kalau ini sangat saintifik ya, saintifik. Maksudnya terukur gitu. Tapi kalau cara yang tadi di awal, kalau kita belum tahu fungsi inverse, ini agak agak tricky, agak ngecek dulu nih persamaannya. Jadi istilahnya agak ngira-ngira juga nih, ini hasilnya berapa ya? Berada di kisaran berapa fungsi ini tuh. Nah, jadi itu agak tricky. Tapi kalau kita menggunakan fungsi inverse tadi, fungsi inverse itu membuat hasilnya itu menjadi lebih pasti ini. Hasilnya itu pasti dia y-nya cuman tidak boleh sama dengan satu. Itu range-nya bebas. Itu barangkali. Silakan ada pertanyaan? Belum? Belum ada ya? Iya Pak, aman, cukup. Benar ya. Nah, baik untuk operasi fungsi aljabar. Ini ada kita ambil. Eh, Sederhananya operasi fungsi itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, pada pembagian itu dimanapun bertemu bentuk F per G atau G per F, yang dimaksud adalah bagian penyebut, bagian bawahnya, itu harus didefinisikan dia tidak boleh sama dengan nol, ya. Nah, kalau lihat di sini, nah yang ini, apa ini maksudnya adalah domain fungsinya, kedua fungsi itu ada irisan, tapi dikecualikan bagian penyebutnya yang tidak boleh sama dengan nol. Ya, ini maksudnya penyebutnya sama dengan nol, tapi tidak di minus ini artinya tidak boleh atau dikurangi gitu. Jadi intinya adalah penyebut daripada fungsi tersebut tidak boleh sama dengan nol. Ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, domainnya itu bisa diiris antar kedua fungsi, begitu ya. Nah, tapi ketika pembagian itu harus dikecualikan yang bagian penyebut. Ya, kita langsung ke contoh aja nih, biar lebih simpel. Yang agak inilah ya, kalau satu agak yang ini yang satu boleh. Nah, nah, fx fx sama dengan x, gx sama dengan x kuadrat minus 1. Oke, f tambah g, penjumlahan dulu. F-nya adalah x, begitu. G-nya adalah x kuadrat min 1. X tambah X kuadrat min 1. Sudah selesai penjumlahan ya. Pengurangan F kurang G. F-nya adalah X, G-nya adalah min ya. X kuadrat min 1. Ini di tanda kurung ya, jangan salah. Jadi X min X kuadrat plus 1. Selesai pengurangan. F kali G ya, berarti F kali G. F kali G berarti F-nya adalah X tadi, G-nya adalah X kuadrat kurang 1, maka dikali seperti ini. X pangkat 3 dikurangi X ya. Nah, kemudian F per G. Nah, ini yang terakhir yang menarik. X per X kuadrat minus 1. Nah, ini kalau yang ketiga yang lainnya itu tidak ada persyaratan. Yang terakhir dibagi, maka muncullah baik tertulis ataupun tidak, penyebut itu X kuadrat kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Begitu ya. Itu yang dimaksud tadi dengan persamaan tadi ya, operasi aljabar ya. Contoh yang kedua, yang ini ada fx per gx. Jadi langsung kalau tambah kali tambah bisa dicoba sendiri karena simple, kurang juga sama, kali juga sama. Tinggal dikalikan aja seperti akar akar X plus 1 dikali akar X minus 1. Nah, ini kan tinggal eh, digabung menjadi akar X plus 1 X minus 1 kan gitu ya. Nah, akar X kuadrat
kurang 1 hasilnya. Ya. Nah, boleh. Nah, ini kalau ada syaratnya apa? Ya, dalam bentuk akar tetap nilainya lebih dari sama dengan 0 ya. Tentu aja. Kemudian F per G. F per G yaitu akar X plus 1 per akar X min 1. Nah, bagaimana ini Pak? Ada bentuk akar, ada juga penyebut. Ya, sama. Bentuk akar itu tadi akar X min 1 harus lebih dari sama dengan 0. Penyebut sendiri akar X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Gabungan ini artinya adalah akar X min 1 dia menjadi lebih dari 0. Yang sama dengannya sudah terdegradasi. Pertemuan yang persamaan 1 dan persamaan 2 hilang karena tidak sama dengan 0 ya. Di persamaan 2 terdegradasi, dihilang oleh persamaan kedua. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai saat ini? Bisa ya? Tambah jumlah kurang bagi, emang ya? Oke. Suara saya masih jelas ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Lanjut dengan fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah fungsi yang didefinisikan sebagai fungsi yang berlaku 2 kali ya. Jadi saya tulis dulu F komposisi G ya, X ditulis dengan F G X. Nah, ini artinya adalah domain asalnya adalah X, sebelah kiri dimulai daripada X di sini ya. Kemudian dipetakan oleh fungsi G ya. Nah, ini fungsi G-nya, hasilnya adalah Gx, begitu yang ini ya. Kemudian dipetakan oleh fungsi F lagi. Nah, ini Fgx gitu ya. Nah, Fgx. Jadi Fgx itu adalah hasil atau nilai Y-nya dari keseluruhan. Jadi seperti fungsi yang dipetakan 2 kali. Atau bisa dikatakan sistem ya. Ini mesin 1 begitu. Ini mesin 2. Nah, dia bekerja sama, tidak mungkin bisa berjalan kalau salah satu mesinnya mati atau tidak saling terkoneksi begitu ya. Nah, di mana koneksinya? Di koneksinya dilihat dari ini eh, fungsi G ya. Fungsi G itu ada hasilnya namanya domain asalnya adalah di sini fungsi G sendiri sebelah kiri adalah domainnya, di sini range-nya. Domain G range daripada G. Fungsi F juga ada domainnya, ada range-nya. Domain F sebelah kirinya tentu range F sebelah kanan. Nah, jadi saya gambar ulang supaya lebih rapi ya, lebih kelihatan. Jadi ini tadi X, begitu dipetakan menjadi Gx, dipetakan lagi menjadi Fgx. Nah, petanya adalah oleh fungsi G di sini, ini oleh fungsi F. Nah, sebelah kiri dari G adalah domain G. Ada domain G. Sebelah kanan dari G adalah range daripada G. Nah, sebelah kiri dari F adalah domain F. Sebelah kanan daripada F adalah range F. Nah, jadi syarat supaya fungsi ini bisa berlaku atau berjalan adalah harus ada irisan antara range daripada G hasilnya, kemudian domain daripada F. Jadi ini dipetakan ke sini, maka tidak bisa berlanjut. Kenapa nggak bisa berlanjut? Dia bukan domain daripada F, begitu. Tapi kalau domain daripada G dipetakannya ke sini, misalkan, nah tidak mungkin dipetakannya ke situ. Kenapa? Karena di luar daripada domainnya. Ya, kalau dilihat di gambar,
Nah, ini dipetakan ke sini misalkan. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena bukan range-nya. Range-nya kan di sini. Ya. Nah, jadi pasti yang warna biru ini salah. Karena domain G dipetakannya di luar daripada range G. Berarti, ya, pasti domain itu dipetakan kepada range-nya. Berarti yang biru itu salah. Maka pasti dia dipetakannya domain G itu ada dua pemetaannya. Yang merah ini dipetakan ke range G, ada juga yang dipetakan ke range G, tapi juga yang irisannya dia juga merupakan domain daripada F. Begitu di irisan ini yang saya tandai, ini irisan. Nah, maka syarat supaya sistem ini berjalan, sistem komposisi mesin beberapa mesin itu berjalan adalah irisannya. Jadi ada irisan daripada range G, iris daripada domain F. Ini tidak boleh kosong. Nah, ini sama dengan himpunan kosong. Kalau saya coret, ini artinya tidak boleh kosong. Begitu. Nah, ini dulu bisa dimengerti nggak? Bisa dipahami konsepnya? Ya. Bisa, Pak, bisa. Jadi Bisa, yang Pak. ya, terima kasih. Kemudian kalau yang irisan ini, maka dia bisa berlanjut ke sini, dipetakan ke range-nya. Nah, kalau yang di domain F-nya sendiri di sini, dipetakannya bisa, tapi dia nggak punya modal dari arah kiri. Kalau di yang saya tandai di sini nih, ya, dia nggak punya modal dari arah kiri. Dia cuman dia cuman domain F, tapi bukan anggota daripada eh, eh, range G atau irisannya. Jadi yang diperlukan di sini harus ada irisan ini dulu, baru dia bisa dipetakan ke kanan, bisa juga ada sumbernya dari arah kiri gitu. Nah, jadi itu jaminannya. Jaminannya adalah yang tengah itu. Jadi, kalau saya kasih tanda, maaf, yang hijau di sini, nah, yang hijau bisa dipetakan hanya fungsi F saja. Dia nggak bisa dari fungsi G karena nggak punya ini dia. Nah, nggak punya basic dari X-nya. Begitu ya. Gitu. Jadi harus ada irisannya dulu baru bisa dipetakan. Jadi G-nya, GX itu memetakan domain G ke range G ini. Nah, yang yang bisa berjalan itu, yang bisa dipetakan lebih lanjut, tahap kedua istilahnya adalah yang irisan ini saja. Yang bagian ini tidak bisa karena yang bagian ini bukan anggota daripada domain F. Nah, kalau dia anggota domain F baru bisa lanjut nih ke sebelah kanan. Karena F itu hanya memetakan dari domainnya sendiri kepada range-nya. Gitu. Gitu ya. Jadi gitu kenapa syaratnya adalah harus ada irisan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita langsung ke contoh karena contoh menunjukkan akan lebih mudah ya. Eh, dan ini juga dipahami saja tapi sebenarnya nggak perlu dihafal ya. Karena secara bahasa agak rumit ya cara menghafalnya. Oke, ini coba perhatikan domain. Kalau tadi domain fungsi, ini domain daripada fungsi komposisi. Ditulisnya adalah df komposisi G. D eh, makna daripada domain f komposisi G sama aja dengan domain pada fungsi. Ya, domain f komposisi G sama juga domain pada fungsi maknanya. Eh, akan lebih mudah nanti pada persamaannya ya. Cuman untuk sekarang kita itu dulu. Apa yang dimaksud dengan domain F komposisi G? Ini gambarnya. Jadi domain F komposisi G adalah domain yang startnya dari arah kiri sini, kemudian dia
masuk ke, oke, saya ambil gambar yang sebelah kiri aja. Udah. Oke. Ya, di sini. Nggak bisa digeser nih. Ya, domain daripada, ya sudah. Domain daripada F komposisi G, yaitu dia yang bagian daripada sebelah kiri, yang dipetakan kepada irisannya. Saya ambil warna hijau aja. Nah, hijau warna kuning ya. Nah, yang dipetakan kepada irisannya di sini di tengah sini dan dipetakan lagi kepada hasil akhir. Jadi domainnya yang kuning ini. Ya, yang kuning ini dia bisa dipetakan sampai akhir intinya, begitu ya. Range-nya juga sama. Range domain F komposisi G ditulisnya di sini X elemen domain G. Nah, jadi X elemen domain G itu ada dua, yang petanya yang atau yang sebelah kanannya anggota domain F, yang ini ya. Ada yang petanya yang irisan ini, ada yang petanya adalah range F. Rumit ya? Jujur aja. Sedikit lebih rumit atau bisa diikuti. Kalau nggak melihat pada gambarnya agak sulit ya. Nah, jadi saya kembalikan ke gambarnya. Nah, ini ya. Ya. Domain F komposisi G, sorry. Domain F komposisi G adalah X elemen domain G. Yang ini yang dimaksud ya. Nah, ini kan domain G. Kemudian eh, petanya itu adalah GX. Peta itu adalah yang ke kanannya ya. Nah, petanya itu adalah GX. Nah, GX itu terbagi dua. Ada GX yang jatuh ke sini, yaitu anggota eh, semuanya itu anggota rings daripada G. Ada yang petanya itu jatuh di irisannya. Nah, yang dimaksud domain komposisi itu adalah yang petanya jatuh di irisan ini. Jadi anggota daripada domain F. Ini GX, GX-nya adalah anggota daripada domain F. Anggota domain F itu tentu yang tengah sini, yang irisan itu. Ya, nggak mungkin domainnya di sini lompatnya ke sini. Ya, dia anggota domain F juga, tapi bukan anggota daripada range G gitu. Ya, kalau di irisan itu dia domain anggota daripada range G dan anggota daripada domain F juga begitu. Bisa diikuti ya? Bisa ya? Ya. Nanti dilihat lagi kalau belum dipahami ya. Eh, jadi domain itu di sini adalah range-nya kan di sini tuh yang saya tandai semuanya ya. Yang saya tandai. Nah, yang bulatan ini. Jadi bulatannya itu bisa ke sini jatuhnya, bisa juga ke irisan. Nah, ini yang dimaksud dengan domainnya yang jatuhnya ke irisan ini. Begitu juga dengan range itu. Range daripada F komposisi G yang sebelah paling kanan ini R F komposisi G adalah Y elemen RF yang ini maksudnya. Tapi yang ini juga harus mulainya dari arah kirinya Y sama dengan FT. Ya, yang dari arah kirinya itu Y sama dengan FT, T-nya elemen range G. Jadi ada dua T ini, ada dua dasarnya dari T-nya dari sini. Ya, ada juga T-nya dari irisan. Nah, ini yang dimaksud adalah T dari irisan, yaitu T elemen RG. Begitu. Itu ya. Nah, nah kan T elemen F.
ini juga domain F, tapi domain F juga dia adalah anggota RG gitu. Jadi diambil T elemen anggota RG. RG itu range daripada G gitu ya. Langsung di bagian irisannya. Nah, eh, simpelnya ini secara konsep begitu, tapi secara pelaksanaan lebih simpel. Contoh Fx per G, Gx ya, F komposisi G, oke. F komposisi Gx. Nah, artinya adalah F Gx. Bagaimana cara kita membuat komposisinya? Dari tengah dulu. Gx-nya mana? Yang ini, X kuadrat min 1. Jadi tulis F X kuadrat min 1. Begitu ya. Kemudian, eh, ini Fx kuadrat min 1 beda dengan Fx. Fx itu tadi adalah akar X. Jadi setiap ada pergantian di sini, misalkan tadi F2X gitu, maka ini menjadi akar 2X. Setiap X diganti dengan isinya. Ya, kalau X diganti dengan 2X, maka ini akar X menjadi akar 2X. Nah, jadi dengan konsep tersebut, maka Fx sama dengan akar X menjadi akar X kuadrat min 1. Nah, di sini dulu bisa ikuti yang ini, membuat fungsi komposisinya. Bisa untuk ini, fungsi komposisinya bisa. Pak, bisa diulang tadi Pak, ya bagian FGX itu saya patah-patah tadi Pak. Yang bagian mana? Fx Yang FGX Pak dalam kurung. yang dalam kurung. Yang kiri Pak. Oh, yang ini. Heeh. Yang ini. Betul? Yang Iya Pak. saya, ya oke. Iya Pak. Saya hapus dulu ya. Oke, biar simple. Jadi tadi sedikit lebih ini, tapi kalau lebih pusing ya karena banyak notasinya. Tapi kalau diulang nanti sekali, dua kali atau tiga kali sepertinya bisa mengikuti konsepnya tadi bahwa ini sebelah kiri kalau FGX, F komposisi GX, maksudnya adalah FGX begitu. Awalnya adalah dari X sebelah kiri dipetakan oleh G gitu jadi GX, kemudian dipetakan lagi oleh F menjadi FGX gitu. Nah, ini bisa berjalan semuanya ini kalau ada irisan. Ini G-nya domain ini domain G, ini range yang sebelah kanan, range G, F itu domainnya sebelah kiri, domain G, F itu range yang sebelah kanan, jadi RF. Nah, syaratnya di sini, bagi G harus ada irisan dengan domain F. Nah, syaratnya dari sini, kenapa dia punya sebelah kiri, punya domain daripada F komposisi G, dia juga dari sini memiliki range daripada F komposisi G. Makanya bahasanya tadi, range daripada F komposisi G itu sama dengan harus anggota irisannya, harus berada di irisannya, begitu. Nah, jadi untuk membuat tadi ini F komposisi G, ini sudah ada F-nya, ini sudah ada G-nya. F komposisi GX ya, cara penulisannya begini. F GX begitu ya. Artinya dimulai dari tengahnya dulu. Ini X tentu inputannya, GX itu ada fungsinya sudah ada di atas, kita input menjadi F X kuadrat min 1. Nah, ini kita sudah menginput fungsi G-nya. Begitu. Tinggal fungsi F-nya. Fungsi F-nya sendiri adalah Fx sama dengan akar X. Nah, artinya adalah setiap ada X itu kita ganti. Begitu. Kalau dia F2X misalkan, kita ganti dengan akar 2X. Nah, di sini F X kuadrat min 1 berarti setiap ada X kita ganti dengan X kuadrat min 1, yaitu akar X kuadrat min 1. Ya. Bagaimana tadi yang bertanya?
Atau yang lainnya bisa memahami dulu sampai saat ini? Baik Pak, paham Pak. Nah, paham ya? Nah, Paham Pak. jadi kalau sudah mendapatkan fungsi komposisinya seperti ini, maka domain dan range-nya itu menjadi sangat mudah, sama seperti domain dan fungsi biasa. Cuman kita tulisnya domain F komposisi G. Nah, domain ini bagaimana? Yaitu sama definisinya adalah di mana fungsi definisi, yaitu dia punya bentuk akar, ada. Bentuk penyebut, tidak ada. Logaritma tidak ada. Berarti dia X kuadrat, domainnya itu X kuadrat kurang 1 harus lebih dari sama dengan 0. Nah, X plus 1, X minus 1 lebih dari sama dengan 0. Buat titik pemecah 1 dan minus 1 dan 1, uji 0, berarti 0 plus 1 positif, 0 minus 1 negatif, berarti negatif, positif. Berarti domainnya adalah dari min 1, dari negatif tak hingga sampai min 1, ya min 1-nya ikut sebagai solusi, gabung 1 sampai tak hingga 1-nya ikut sebagai solusi. Jadi kita coba aja dari antara min 1 sampai 1 bilangannya 0 misalkan. Bisa nggak masuk ke dalam domainnya? Masukkan ke dalam persamaan. 0 kuadrat kurang 1 min 1. Akar min 1. Akar min 1 kan tidak terdefinisi. Nah, berarti betul yang kita kerjakan ini. Begitu. Kalau kita input angka 1, misalkan angka 1 kan ini. 1, 1 kuadrat 1, kurang 1, 0. Akal 0 terdefinisi nggak? Ada, yaitu 0. Nah, berarti betul range kita. Begitu cara ngeceknya. Ya. Apakah dia berada pada domain atau enggak. Domain itu daerah di mana fungsi terdefinisi. 0 itu terdefinisi, betul. Min 1, tadi, sorry, di X sama dengan 1 ya, tadi terdefinisi, di X sama dengan 0 tidak terdefinisi, berarti 0 itu bukan domain. Nah, ini kan apa bentuk ini 0 itu bukan domain, karena 0 itu termasuk di tengah gitu. Bagaimana, ada pertanyaan untuk domain fungsi komposisinya? Ya, kalau tadi kan secara... Izin tanya ya. Ya, silakan. Jadi untuk domain fungsi komposisi itu harus dicari mana yang terdefinisi dulu menggunakan fungsi bilangan real ya Pak? Yang seperti di pertemuan Ya, minggu betul. pertama. Betul. Jadi konsepnya sama dengan fungsi domain dan fungsi biasa, tapi fungsinya digabung dulu karena dia komposisi. Ini kan ada dua fungsi, kita gabung dulu. Kalau fungsi hanya satu fungsi, misalkan f(x) sama dengan 2x per x min 1. Ini kan satu fungsi saja. Nah, karena satu fungsi saja, kita bisa langsung nebak domainnya. Domainnya adalah real kecuali satu tadi. Nah, kalau fungsi komposisi, kita gabungkan dulu fungsinya. F komposisi Gx sama dengan F Gx, begitu. Nah, Gx-nya yang mana? Gx-nya tadi adalah X kuadrat min 1, berarti X kuadrat min 1. Kemudian F-nya sendiri akar X. F-nya sendiri adalah akar X. Berarti kalau F(x) kuadrat min 1 berarti akar X kuadrat min 1. Nah, setelah menjadi fungsi gabungan seperti ini, atau disebut fungsi komposisi ini, F komposisi G. Nah, setelah gabungan seperti ini sama aja cara mencari domain binary dengan yang di atas. Yaitu dia penyebutnya ada nggak penyebut? Tidak ada. Penyebut tidak ada. Kemudian pembilang sorry, bentuk akar ada, bentuk akar harus lebih dari sama dengan 0. Logaritma tidak ada. Nah, berarti kita fokus di sini. Bentuk akar lebih dari sama dengan 0, berarti tadi ya kita selesaikan. Dia domainnya itu berada dari negatif tak hingga sampai min 1, ya, digabung 1 sampai tak hingga. Nah, kita coba 0 tadi. 0 itu kan berada di sini, bukan solusi, bukan bagian dari domainnya.
0 itu 0 kuadrat kurang 1, akar min 1, tidak terdefinisi. Nah, berarti yang kita kerjakan ini sudah tepat. Gitu ya. Range-nya juga sama. Range-nya bagaimana, Pak? Lihat fungsinya. Fungsinya akar X kuadrat min 1, berarti dia lebih dari nilai keseluruhan ini, lebih dari eh, bentuk akar itu kan pasti lebih dari sama dengan 0 bentuk akar itu. Jadi secara keseluruhan ini nilainya range daripada ini F komposisi G ya. F komposisi G, range F komposisi G juga lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Dari 0 sampai tak hingga. Karena output daripada akar itu tidak mungkin negatif begitu. Nah, bagaimana? Kira-kira ada gambaran? Ada Pak. Ada ya? Kita coba lihat. Nah, ini ya hasilnya. Kalau teman-teman apa tadi ini kan simbol aja. Simbol ini kan agak mungkin kalau teman-teman sulit memahaminya tadi caranya secara visual coba dicek lagi yang tadi saya jelaskan. Kemudian kalau untuk pelaksanaan hasil akhir ini dilihatnya daripada bentuknya saja. Bentuk apa? Bentuk daripada ini. Nah, bentuk ini kan domainnya adalah X kuadrat kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Range-nya adalah hasil akhir. Hasil akhir ini pasti dia bentuk akar itu hasil akhirnya adalah lebih dari sama dengan 0. Berapapun nilai X-nya di situ eh, nilai akar itu pasti harus lebih dari sama dengan 0. Begitu. Jadi kalau melihat daripada bentuk itu, kita akan tahu langsung, oh ini range-nya adalah ini 0, tak hingga. Domainnya didapatkan dari tadi S kuadrat kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Ya, ini dulu diuraikan. Maka akan didapatkan hasil ini. Begitu. Nah, oke. Saya coba satu dulu ya. Teman-teman bisa coba yang lainnya nanti. Yang nomor 1. Ya. Jadi domain dan range itu tidak sesulit teorinya ya. Tapi eh, ya. Domain apa tuh F komposisi G. Ya ada F komposisi G, ada G komposisi F ya. Satu aja F komposisi G yaitu FGX gitu. Nah, ini dulu kita ganti GX-nya adalah 2 per X, maka sama dengan F 2 per X. Gitu ya. Karena GX-nya adalah 2 per X. Sedangkan Fx-nya sendiri, saya tarik titik koma, Fx-nya sendiri adalah akar X kuadrat kurang 1. Di mana ada X, diinputkan, diganti. Jadi kalau ada F 2 per X, begitu, maka 2 per X kuadrat dikurangi 1. Begitu ya. Nah, ini X-nya. Ini dulu bisa ngikutin ya, cara perubahannya. Bisa ya, ngikutin ya. Bisa Pak. Ya, bisa. Nah, ini hasilnya adalah 2 kuadrat adalah 4 per X kuadrat kurang 1 bisa nyamakan penyebut, yaitu X kuadrat per X kuadrat. Ini kan menyamakan penyebut ya. Nah, berarti akar 4 kurang X kuadrat per X kuadrat. Nah, ini bentuk fungsi komposisinya adalah akar 4 kurang X kuadrat per X kuadrat. Nah, mulainya dari sini kita tentukan domainnya. Domain dan range-nya ya. Nah, domain dan range-nya tadi eh, di apa namanya? Dicek dulu ada bentuk akar, ada bentuk penyebut, ada. Logaritma nggak ada, berarti 2 bentuk akar dan bentuk penyebut. Nah, bentuk akar
tadi kita pisah dulu nih, akar 4 kurang X kuadrat per akar X kuadrat. Boleh ya, itu. Nah, cara menyelesaikan itu bagaimana? Bentuk 4 kurang X kuadrat per X kuadrat lebih dari, ini bisa langsung sebenarnya ya, lebih dari sama dengan 0. Bagaimana caranya? Ya langsung kita buat titik pemecahnya 2 tambah X, 2 min X, di bawahnya adalah X kuadrat. Ya, X kuadrat. X kuadrat itu X kali X ya. Nanti kita bisa berubah tanda kecuali di situ. Nah, ya. Jadi X kuadrat, X kali X, sorry, maka titik pemecahnya di X sama dengan 2, di X sama dengan min 2, dan di X sama dengan 0. Kita buat 0, sorry, 0, min 2, dan 2. Nah, itu titik pemecahnya. Bulatan penuh, kecuali yang bagian bawah. Bagian bawah 0, berarti ini bulatan penuh. Ya, bulatan penuh, ini bulatan penuh, kecuali bagian bawah. 0 itu tidak boleh. Maka, ya tidak boleh ya, karena dia di bawah. Maka, berikutnya adalah diuji di X sama dengan 1. Ya, ini saya kasih tanda dulu. Nah, diuji di X sama dengan 1. Ya, 1 itu posisinya di sini. 1 berarti 2 plus 1, 3 positif. Gitu. 2 kurang 1 juga positif. Per di bawahnya juga positif 1. Nah, berarti di sini adalah positif. Bergantian tanda kecuali di bagian 0 ya. Berarti positif, di sini juga positif. Ya, di ke kanan negatif, ke kiri negatif. Gitu ya. Kita coba lagi di angka 3. X sama dengan 3. Ya, 3 plus 2 plus 3, 5 positif ya. 2 kurang 3 negatif. Begitu. Di bawahnya 3 kali 3 ya, atau 3 kuadrat positif. Berarti di sini negatif per positif, hasilnya negatif. Ya, nah, betul ya. Di sini negatif. Jadi tandanya itu diambil yang lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 yang mana? Yaitu dari min 2 sampai 2, kecuali 0. 0 itu tidak boleh. Gitu. Ya. Ya, kita coba aja. Jadi domain daripada fungsi berikut adalah f komposisi G adalah dari min 2 sampai 2, kita kecualikan 0 ya. Kita kecualikan 0. Gimana cara nulisnya? Nah, gitu. Kita kecualikan 0. Nah, coba aja 1. Bisa nggak masuk dalam persamaan ini? 4 kurang X kuadrat, 4 kurang 1 per 1. Hasilnya adalah akar 3. Ada nilainya. Kalau 0, 4 kurang 0, hasilnya 4. Dibagi 0, tidak terdefinisi. Betul. Berarti ini bukan domain. Sudah dikecualikan. Ya. 4 atau 3, angka 3. Ini kan 2, min 2 sampai 2, angka 3. 4 kurang 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. 4 dikurangi 9, negatif. Negatif juga tidak terdefinisi dalam bentuk akar. Berarti sudah tepat. Ini domainnya. Begitu ya. Range-nya bagaimana? Range-nya dilihat aja dalam persamaan ini. Ya. Akar 4 kurang X kuadrat per X kuadrat. Nah, ini kan bentuk akar. Berarti keseluruhannya harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Mungkin nggak 0 hasilnya. Hasil akhirnya mungkin 0 nggak? Nilai Y-nya. Mungkin. Kapan terjadi 0? Ketika X-nya 2. 2 kuadrat 4. 4 kurang 4, 0. 0 per 2, 0. Nah, berarti range daripada F komposisi B adalah dari
0 sampai tak hingga. Begitu. Ya. Jadi kembali lagi kepada bentuk persamaannya. Ada pertanyaan di sini? Saya tulis di sini aja. Itu tadi R, F komposisi G dilihat daripada bentuk tadi akar 4 kurang S kuadrat per S kuadrat. Ini nggak jadi dibagi ini. Nggak usah. Bisa langsung. Jadi dilihat ini bentuk akar. Bentuk akar itu ini kan nilai keseluruhan. Nilai Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Mungkin nggak dia dapat nilai 0. Nilai Y yang mungkin terjadinya ya ketika X-nya sama dengan 2. Maka Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Cara menulisnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Gitu. Nah, lagi yang ini, yang B ya. Satu lagi. Kalau F komposisi G komposisi F dibalik aja ya. Ini F komposisi F komposisi GX atau F GX. Nah, GX-nya dulu yaitu 1 tambah akar X. F-nya sendiri adalah Fx-nya sendiri adalah 4x kurang X kuadrat. Berarti kalau kita ganti 1 tambah akar X, berarti 4 kali 1 tambah akar X, itu 1 tambah akar X dikurangi 1 tambah akar X di kuadrat. Ya. Ini adalah X, ini adalah X, ini adalah 4. 4x dikurangi X kuadrat. Begitu. Gitu ya. Nah, sudah seperti ini, maka dikali aja 4 tambah 4 akar X. Ini juga 1 kuadrat adalah 1 tambah 2 akar X tambah akar itu kuadrat kan adalah X. Nah, gitu. 4 dikurangi 1, 3. 4x dikurangi 2x adalah 2 akar X. Kemudian min X. Nah, ini domainnya bagaimana? Dilihat dari persamaan yang terakhir ini, domainnya. Maka domain daripada F komposisi G adalah dia ini pembilang tidak ada, pecahannya tidak ada, bentuk akar ada di sini, cuma ada satu bentuk akar, berarti domainnya adalah dia bentuk akar itu harus dijamin dia lebih dari sama dengan 0. Maka domainnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Begitu. Ya, range-nya bagaimana? Range F komposisi G yaitu karena eh, domain range-nya eh, bagian ini lebih dari sama dengan 0 ya. Kemudian bagian negatifnya min X plus 3-nya. Nah, ini kalau tambah 3 berarti di sini harus lebih dari sama dengan 3. Nah, kalau min X kita nggak tahu tuh. Min X-nya bisa ini nggak? Dia selalu positif ya. Domainnya dari 0 sampai tak hingga X-nya di situ. Anggap aja misalkan 10, 100 misalkan. X-nya 100 misalkan. 3 tambah 2 kali akar 100 adalah 10 dikurangi 100. Berarti ini 23 dikurangi 100. Nah, ternyata kan bisa negatif ini. Si nilai Y-nya negatif ya. Berarti di sini dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Gitu. Range-nya ya. Nah, gimana kira-kira? Ada gambaran? Halo, Ya, silakan. Pak saya mau nanya Pak. Heeh.
Itu minta hingga komata hingga tuh karena range-nya minus atau gimana, Pak? Aku Karena masih bingung. ya itu kan kalau range di sini kan agak tebakan ya, agak tebakan kalau konsepnya bukan fungsi inverse ya. Jadi kita melihat daripada persamaan daripada 3 tambah eh, fungsi komposisinya adalah tadi 3 tambah 2 akar X dikurangi X. Kalau domain itu kita perhatikan X-nya saja. Harus dijamin tuh yang dijamin itu ininya aja, lebih dari sama dengan 0. Logaritmanya nggak ada, pecahannya nggak ada. Berarti dia kesimpulan ke sini. Ini selesai ya, beres ya. Ya, yang domain dulu. Selesai. Bisa Sudah, dipahami. eh, Dan bisa nah, paham. ya, itu domainnya. Kemudian range-nya. Range itu kita melihat hasil akhir atau output yang namanya nilai Y-nya. Nilai Y itu kita lihat secara keseluruhan ini. Gitu. Kalau 2 akar X itu dijamin lebih dari sama dengan 0, dikali 2 juga tetap dijamin dia lebih dari sama dengan 0. Ditambah 3, dia ada jaminan nilainya lebih dari sama dengan 3. Nah, kalau dikurangi dengan X ini, masih ada jaminan nggak dia lebih dari sama dengan 3? Saya ambil contohnya X-nya tadi adalah 100. Nah, ternyata hasilnya, kalau saya ambil X 100, 3 tambah 2 kali akar 100, yang di sini, ya, ya, yaitu 3 tambah 2 kali 10 dikurangi 100, hasilnya adalah di sini kan negatif berapa? Negatif 70 tuh 7 ya. Nah, menunjukkan awalnya dia lebih dari sama dengan 3, ternyata kalau saya ambil ada pengurangan X di sini, nilai nilai Y-nya, ini nilai X-nya 100. Nilai Y-nya adalah min 7 tuh, 7. Awalnya tuh sudah ada jaminan lebih dari sama dengan 3. Ternyata hasilnya negatif 77. Kalau saya ambil X-nya 100 ohm, berarti ini kemungkinan besar adalah berada dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi selalu ada nilainya gitu loh. Atau bilangan real ya, ini bilangan real gitu. Karena ada negatif X-nya. Ya. Kalau X-nya 0 misalkan, X-nya 0 berapa nih? 3 tambah 2 akar X, 3 tambah, nah, saya ambil X-nya 0. Ya, berarti F komposisi G0 begitu. 3 tambah 2 akar 0 dikurangi 0. Nah, hasilnya adalah 3 positif. Jadi, saya ambil yang lain lagi. Eh, tadi 100 saya ambil negatif nggak boleh. Kenapa negatif? Karena udah dibatasi tadi domainnya dari 0 sampai tak hingga. Tidak akan terdefinisi negatif itu. Gitu. Saya ambil eh, 4 saja. 4. X sama dengan 4. F komposisi G 4. Maka 3 tambah 2 akar 4. Akar 2 akar 4 adalah 2 dikurangi 4. Nah, ini hasilnya adalah berapa? 3 tambah 4 dikurangi 4. Hasilnya adalah 3 positif ya. Nah, jadi hasilnya adalah 3. Hasilnya adalah 3 ya. Kalau 0 juga 3 ya. 0, 0, ya betul. 0 juga 3. Begitu. Baik, Pak, udah paham, udah ngerti. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Jadi untuk bilangan apa namanya? Untuk bilangan range itu tadi agak tricky itu kita ngecek keseluruhan ini dulu. Kalau kita pakai fungsi inverse, ini Y sama dengan 3 tambah 2 akar X dikurangi X kuadrat. Ini harus dijadikan dulu menjadi X sama dengan nih. Nah, ini X sama dengannya gimana caranya diubah dulu menjadi X sama dengan. Itu. Nah, gitu ya. Kalau diubah jadi X sama dengan Y kuadrat sama dengan
sorry, memang harus punya kemampuan untuk mengubah-ubah juga ya. Y dikurangi 3, ini pindah ke kiri ya, sama dengan 2 akar X dikurangi X, misalkan gitu. Nah, ini dikuadratkan, keluar ruas, sama dengan 2 akar X dikurangi X kuadratkan, 4 akar sorry 4x dikurangi 4x akar X ditambah X kuadrat. Nah, ini kan ternyata agak rumit juga membuat menjadi X sama dengan gitu ya. Nah, jadi dibuat dalam bentuk X sama dengan dulu. Yang belum tentu semua fungsi bisa dibuat menjadi X sama dengan juga. Nah, jadi kembali lagi range itu dicek daripada bentuk akhir bentuk daripada fungsi tadi 3 tambah 2 akar X kurang X. Nah, kalau dia memiliki batasan, maka kita akan batasi. Misalkan ini terbatas di angka 3 enggak dia nih. Ini saya cek, ini udah 3, ini 3. Terbatas di angka 3 enggak? Kalau terbatas di angka 3 berarti negatif tak hingga sampai 3. Ini kalau terbatas di angka 3. Nah, kita coba aja. Bilangan patokannya tadi adalah 0 ya. 0 ternyata hasilnya adalah 3. Kalau X sama dengan 0 hasilnya adalah 3. Kalau kita ambil X sama dengan 1 misalkan. X sama dengan 1, 3 tambah 2 akar X. Saya ambil ke kiri ya, udah penuh. 3 tambah 2 akar X kurangi 4 ya. Sorry. Kurangi X ya, betul. Kurangi X ya. Kurangi X. Nah, ini F komposisi G. Nah, kalau saya ambil X yang sama dengan 1, F komposisi G1, nah, maka 3 ditambah akar 1 adalah 2, dikurangi 1, 5. 5 kurangi 1 adalah 4. Nah, kan ternyata nggak terbatas oleh angka 3, ada angka 4. Berarti dia naik terus gitu. Nah, si bilangannya itu. Kalau saya ambil lebih kecil lagi, 0,5, nah kemungkinan ini bisa menjadi bilangan yang lebih besar. Jadi negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Atau bilangan real. Begitu ya. Bisa dipahami ya? Kalau tadi kalau range itu agak tricky, tapi kita tricky-nya itu bisa ini juga bisa nguji gitu di persamaannya, gitu ya. Eh, Berikutnya adalah soal yang sama, saya urai satu lagi. Tadi F komposisi G saya ubah menjadi G komposisi F. Nah, sama aja, yaitu G Fx. Nah, F-nya duluan. F-nya adalah 4x kurang x kuadrat, berarti 4x kurang x kuadrat. Itu adalah F-nya. Gx-nya sendiri adalah 1 tambah akar x. Maka setiap ada x itu kita ganti. G 4x kurang x kuadrat berarti 1 tambah akar 4x kurang x kuadrat. Nah, balik lagi kita coba domain daripada F komposisi. Domain daripada G komposisi F, yaitu, nah, lihat yang tadi syaratnya pecahan nggak ada, bentuk akar ini ada, kemudian logaritma nggak ada. Berarti kita fokus di bentuk akarnya. Berarti 4x kurang x kuadrat harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x kali 4 dikurangi x lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita buat titik pemecahnya 4 dan 0. Maka kita ambil ujinya 5 misalkan, x sama dengan 5 sebagai titik uji. Kemudian 5 positif, yang ini ya, positif. 4 kurang 5 adalah negatif, artinya positif dari negatif adalah negatif atau kurang dari 0. Berarti di sini itu negatif.
bergantian tanda positif, negatif. Kita perlukan yang positif, berarti yang di tengah, bulatan penuh. Berarti solusinya domainnya adalah dari 0 sampai 4 0 sampai 4. Kita uji aja angka 5. Betul nggak? 5 ke sini. 4 kali 5, 20. Dikurangi 5 kuadrat, 25. Nah, ternyata kan negatif 5. Akar dari negatif 5 kan tidak terdefinisi. Nah, berarti betul ini kerjaan kita. Maka domainnya adalah dari 0 sampai 4. X, betul ya? Range-nya bagaimana, Pak? Nah, range-nya tadi domain daripada F komposisi G. F komposisi G lagi. G komposisi F tadi adalah 0 sampai 4. Range-nya bagaimana, Pak? Range F G komposisi F. Lihat dari persamaan ini, ada hasilnya harus pasti lebih dari sama dengan 0, ditambah 1, berarti lebih dari sama dengan 1. Maka dari 1 sampai hingga range-nya. Ya. Ya. Silakan, ada pertanyaan nggak? Sudah Pak, sudah sangat jelas. Nah, jelas ya? Aman Pak, ngerti Pak. Gitu ya. Oke. Kita coba lihat soal 1 ya. Kalau di buku barangkali ya. Kita jarang ke referensi ke buku. Tapi mudah-mudahan ada. Domain. Udah tidak, ini susah nyari ya. Domain. Oh, ini F komposisi G. Oke. Ini komposisi. Oke, boleh dicoba fungsi ini aja dulu ya, buat di soal aja. Di soal, sorry. Persamaan yang ini aja dulu. F komposisi G dan G komposisi F ya. Coba dituliskan. Yang sudah boleh menuliskan di layarnya ya. Nanti saya berikan akses untuk menginikan layarnya. Menuliskan di layar. F komposisi G dan G komposisi F. Buat fungsinya dulu, nanti baru kita cek domainnya. Syukur-syukur kalau bisa langsung ke domainnya ya. Nah, diharapkan jangan coba pakai AI dulu, karena kita sedang belajar. Nanti kalau kita menggunakan AI, ya setelah itu ya boleh. Tapi konsepnya kita udah bisa ya, gitu. Ini fungsinya F 2x min 1, Gx adalah akar X. Nah, buat fungsinya dulu F komposisi Gx, artinya F Gx itu. Satu lagi, G komposisi F X, artinya G F X ya. Nah, silakan diuraikan dari fungsi berikut ini ya masing-masing. Nah, nanti dari sini kita uraikan domain dan range-nya. Gitu.
Silakan dicoba dulu. Saya beri waktu 5 menit ya. 7.58 berarti 8.53 ya. Nanti ya, yang sudah boleh ini ya. Boleh apa? Nah, bersuara aja nanti saya berikan. Nah, sebutkan nama dan langsung di apa? Ini setiap orang bisa menulis di layar ya. Nah, tapi tadi karena bisa menulis di layar, tadi disebutkan namanya supaya ini. Mungkin kesulitan ya kalau pakai laptop yang non touchscreen, tapi mungkin bisa pakai mouse atau dibantu nanti oleh saya untuk nulisnya. Pak, ini kita nulis fungsi FOG sama GOF dulu kan ya Pak? Belum sampai ke Iya, domain sama range. iya, iya. Ditulis langsung di layar bisa ya, bisa dibantu di layarnya masing-masing. Nah itu. Tapi sebutin nama dulu ya. Kalau udah selesai, namanya siapa, silakan tulis di layarnya. Ini sebutin nama dulu Pak. Ya, namanya Oke. siapa? Rizky ya, Rizky Dandi. Ya, Rizky dari Saputra Pak. Oke. Ya, silakan Rizky Ini dibuat dulu ya. Yang lain tolong jangan di ini ya, karena ini cek ini bersama ya. Ya, FGX betul. GX-nya dulu. Ya. Mm-mm. Nah, ya, oke. Ya, sudah tepat. oke. Oke. Yang Sekarang satu yang lagi, GOF ya Pak. ya, yang satu lagi bawahnya. Eh, aduh, duh, sabar. F, FX-nya apa? 2x-1. Ya, 2 min 1. Terus jadi Kemudian, akar ya, 2x-1. iya, terima kasih ya dan di Ya, Rizky sama, dan di Saputra ya ya, udah makasih. betul ya Sama-sama Pak. luar biasa. Baik, saya stop ini ya. Nah ini biasanya justru nggak masuk ke record yang ini nih. Makanya saya nggak pakai layar ini. Sebenarnya layarnya bagus tapi di recordnya nggak masuk. Jadi sayang juga. Makanya saya pakai pen. Ya. Oke, saya hapus ya. Sudah bisa diikuti. Saya tulis ulang. Tadi
Nah, tadi sudah bagus yang dikerjakan Rizky dan Di. Nah, tadi yaitu F GX-nya tadi adalah akar X ya. Jadi ini langsung akar X. Kemudian Fx-nya sendiri 2x min 1, berarti 2x min 1. Nah, dari sini kita langsung bisa tahu domain daripada F komposisi G bahwa dia lebih dari sama dengan 0 ya. Yaitu dari 0 sampai tak hingga. Range-nya bagaimana? Range-nya, nah ini range-nya menarik. Ini kalau dikali 2, tetap dia lebih dari sama dengan 0. Dikurangi 1, berarti di sini lebih dari sama dengan min 1. Berarti range daripada F komposisi G adalah min 1 sampai tak hingga. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, G Fx. Fx-nya sendiri adalah tadi sudah tepat min 1. GX-nya sendiri akar X, berarti akar 2X min 1. Domainnya apa? Di sini kita lihat domainnya adalah ini harus lebih dari sama dengan 0. 2X kurang 1 lebih dari sama dengan 0, berarti 2X lebih dari sama dengan 1. X-nya lebih dari sama dengan setengah ya. Nah, ini X-nya lebih dari sama dengan 1/2 atau setengah. Maka domain daripada G komposisi F adalah setengah ya sampai tak hingga gitu. Range-nya bagaimana Pak? Range-nya ini kan bentuk akar nih. Bentuk akar berarti range daripada G komposisi F adalah bentuk akarnya harus lebih dari sama dengan 0, berarti 0 sampai tak hingga. Gitu ya. Kelihatannya kan lebih simpel langsung dari fungsinya ya. Ketimbang tadi banyak apa namanya di formulanya nih. Kalau di formula, nah yang ini kan lebih rumit cara ini ya, cara nulisnya aja rumit ya. Nah, tapi kalau bagian hasil akhir range-nya sama aja seperti mendapatkan domain dan range daripada fungsi. Tapi digabung dulu si fungsinya karena dia fungsi komposisi. Gitu. Begitu ya. Nah, nah, tentukan jika ada F komposisi GX domain daripada F komposisi G. Nah, F komposisi G, nah ini karena ada 3 rumusnya ya kita masing-masing aja. Ya, balik lagi kepada sesuai dengan definisi aja. Jadi ini F komposisi berarti F komposisi GX kan gitu. Berarti F GX. Nah, GX-nya berapa? Oh, GX-nya sudah ada X pangkat 3 berarti F X pangkat 3 sudah selesai. F-nya, oh F-nya ada 3. Maksudnya ada yang F5X, F min X, ada F akar X ya. Ya tinggal dibuat jadi 3 aja. Kalau yang pertama adalah Fx sama dengan 5x, berarti di sini ya Fx sama dengan 5x, berarti Fx pangkat 3 sama dengan ya 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 kalau Fx sama dengan 5x, berarti Fx sama dengan 5x, berarti Fx pangkat 3 berarti 5x pangkat 3. Syaratnya tadi x kurang dari sama dengan 0. Udah selesai. Kemudian kalau Fx-nya sama dengan Fx-nya sama dengan min x, maka Fx pangkat 3 berarti min x pangkat 3. Untuk x-nya dari berapa? 0 sampai 8. Ya, berarti buat aja dari 0 sampai 8. Nah, kalau akar x, Fx sama dengan akar x, berarti Fx pangkat 3 sama dengan akar X pangkat 3 untuk X-nya lebih dari 8. Nah, lalu domainnya bagaimana Pak? Ya domainnya ya masing-masing aja ini
untuk kurang dari 0. Ini domainnya real. Diiris berarti ini kurang dari 0. Ya. Ini kan udah disyaratin kurang dari 0. Sedangkan ini domainnya adalah real. Maka domain daripada F komposisi G adalah kurang dari 0 atau dari negatif tak hingga sampai 0. Gitu. Yang ini dari 0 sampai 8. Ini real. Ya berarti domain daripada F komposisi G ya ada ini dari 0 sampai 8. Domainnya yang ditanyakan. Kalau di sini kan real bebas. Berarti dari 0 sampai 8. Yang bawah sini akar. Akar itu tadi harus dijamin lebih dari sama dengan 0. Berarti ini lebih dari sama dengan 8. Ini lebih dari 8. Lebih dari 8. X pangkat 3-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti di sini X-nya harus lebih dari 0. Begitu. Kemudian di sini X-nya lebih dari 8. Maka irisannya adalah X-nya lebih dari 8. Jadi domain F komposisi G adalah lebih dari sama dengan 8. Atau lebih dari 8, sorry. Atau 8, tak hingga. Nah, kalau ya, digabung bagaimana Pak? Kalau digabung, eh, nggak boleh digabung ya, masing-masing ada fungsinya. Begitu. Jadi kalau fungsinya yang pertama ini, domainnya, fungsi yang kedua adalah ini, 0,8. Fungsi yang ketiga adalah lebih dari 8 domainnya. Karena fungsinya berbeda-beda. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup bisa dipahami? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak, paham, Pak. Kalau saya lihat di buku juga sama, belum ada ini ya. Nah, bisa juga komposisi itu ini ya, apa namanya? Oh, menentukan komposisinya tuh yang belum ya. Menentukan fungsi komposisi jika salah satunya diketahui. Ini komposisi fungsi eh, double bisa, misalkan fx ke fx lagi, misalkan ya bisa juga. Misalkan ini nggak ada di slide ya, saya tambahan f komposisi fx. Nah ini bisa juga. Jadi fx itu. Contohnya kalau fx-nya misalkan 2x plus 1, maka f yang pertama adalah 2x plus 1, itu f yang kedua adalah 2 kali 2x plus 1 plus 1. Ini dianggap sebagai x, gitu ya. Nah, kalau double komposisi fungsi komposisi fungsi f komposisi f, gitu ya. Nah ini kebetulan saya lihat ada di bukunya. Nah f komposisi f, g komposisi yang tadi mana? Nah ini G komposisi G, nah komposisi G lagi, nah ini bisa ya, jadi berulang. Eh, Kemudian di sini nggak ada contoh ini mendapatkan fungsi komposisi. Oke, dari yang ada aja di slide. eh, Karena fungsi inverse untuk minggu depan ya. Jadi kita nggak masuk dulu ke fungsi inverse.
Maksud dulu. Fungsi inverse minggu 4. Iya, sekarang masih minggu 3 kan ya? Ya, fungsi inverse minggu 4. Jadi kita maaf ya, sebentar. Dan ini juga sebenarnya berulang ya, tapi nanti kita coba bahas lagi yang berulang tersebut ada apa. Nah, ini aja. Tadi ini saya ulangi, F komposisi GX sama dengan FGX, yaitu F-nya sendiri adalah GX-nya sendiri akar X, F-nya tadi 2 kali akar X ya, min 1 gitu ya. Nah, ini adalah F komposisi GX. Nah, sekarang kita coba mau memutar ya istilahnya ya. Kalau diketahui misalkan Fx dan FGX-nya saja, F komposisi GX. Bisa nggak kita dapatkan GX-nya? Gitu ya. Nah, ini kita coba dulu, tapi memang nggak ada di slide. Yaitu kalau kembali lagi dari definisi FGX gitu. Nah, jadi ketika yang diketahuinya adalah FGX dan Fx, maka misalkan di sini F komposisi GX-nya itu tadi 2 akar X min 1 yang sudah diketahui, kemudian F-nya sendiri adalah 2X min 1 ya. F-nya sendiri diketahui 2X min 1. Jadi Fx-nya sendiri diketahui adalah 2X min 1. Nah, ini kita harus mengubah bentuk sebelah kirinya menjadi bentuk yang sama ya. Ini diketahui. Nah, ini juga diketahui. Kita mau cari GX-nya. GX-nya itu kan hasilnya adalah akar X ya. Nah, kita bisa mengubah dari sini. F GX begitu. Nah, sama dengan 2 kali GX kurang 1 gitu ya. Ubah dari sini karena ini Fx kita ubah menjadi FGX gitu, maka 2 kali GX kurang 1. Nah, ini sudah sama nih GX dan GX, berarti 2 kali GX kurang 1 sama dengan 2 kali akar X kurang 1. Kurang 1 coret, 2-nya coret, GX sama dengan akar X. Nah, itu caranya. Ya, cara apa namanya itu mendapatkan fungsi jika diketahui fungsi komposisi dan fungsi lainnya begitu ya. Jadi ini bisa diubah-ubah begitu. Nah, fungsi inverse, fungsi satu-satu jika tidak pernah mengambil nilai yang sama lebih dari 1. Nah, ini fungsi satu-satu itu adalah fungsi yang nilai tahu
dari kanan ke kiri juga tetap 1. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah fungsi, tapi dia bukan fungsi satu-satu. Karena angka 3 dan 2 dipetakan ke 4, artinya angka 4 ini 2 kali. Dia fungsi, tapi bukan fungsi satu-satu. Nah, fungsi satu-satu itu dari kiri ke kanan, dan dari kanan ke kiri, ya dia 1. Dan bahasa lainnya nih adalah, jika X1 tidak sama dengan X2, artinya kalau di sini sebelah kiri nilainya berbeda, maka sebelah kanan juga outputnya berbeda. Nah, gitu. Kalau ini artinya 3 dan 2 dia berbeda, ya. Ini X1 tidak sama dengan X2, ini berbeda, tetapi hasilnya sama. Fx1 sama dengan Fx2. Begitu. Hasilnya sama, yaitu 4. Makanya dia bukan fungsi satu-satu. Begitu. Nah, fungsi inverse, ya ini kita ini kan dulu definisi awal fungsi inverse. Awalnya domainnya adalah X, kemudian dipetakan oleh fungsi Y, hasilnya adalah Y sama dengan F, hasilnya adalah Y. Maka kita dapatkan domain dan range-nya. Nah, kita sudah coba tuh tadi, susah untuk mendapatkan range-nya. Maka kita bisa ubah fungsinya menjadi fungsi inverse atau X sama dengan. Artinya, ketika menjadi X sama dengan, maka yang awalnya tadi range menjadi domain, ya, menjadi domain, sehingga domain tersebut sama dengan range yang ada di sini. Domain daripada fungsi inverse sama dengan range pada fungsi awalnya. Contoh tadi adalah ketika kita membuat Y sama dengan X plus 3 plus X minus 2. Nah, ini kan kita domainnya gampang nih. Domainnya adalah real kecuali 2. Tapi range-nya kita agak nebak. Itu agak nebak di sini range-nya, kecuali real kecuali 1. Nah, ini agak nebak. Sehingga apa yang dilakukan? Dibuat menjadi X sama dengan. X sama dengan itu artinya fungsi inverse. X sama dengan min 2Y X plus 3. Dijadikan X sama dengan min X 2Y plus 3. Kemudian X 1, Y min 1 2Y plus 3. X sama dengan 2Y plus 3 Y min 1. Nah, ini domain di sini, ini fungsi inverse namanya. Nanti domain di sini, yaitu Y-nya tidak boleh sama dengan Y-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini domain daripada di sini sama dengan range yang ada pada di sini. Jadi range, kalau kita kesulitan mendapatkan range-nya, kita bisa mendapatkan domain daripada fungsi inverse-nya. Begitu. Ya. Nah, kalau kita kesulitan mendapatkan range, karena range itu agak tricky, kita bisa mendapatkan dengan cara domainnya kita dapatkan daripada fungsi inverse, bukan fungsi yang awal. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Konsepnya? Konsep fungsi inverse bisa ya? Halo? Tes? Apa? Bisa, Pak. Aman. Ada, Pak. Ya. Terakhir, membuat fungsi inverse. Membuat fungsi inverse tadi awalnya Y sama dengan X, dibuat menjadi X sama dengan Y, X sama dengan, begitu. Setelah dibuat X sama dengan, maka X ini diganti dengan F inverse Y. Ya. Ya. Diganti dengan F inverse X, maka selesai. Begitu ya. Itu adalah fungsi inverse. Contohnya ini. Ya. Kok hilang? Ini terakhir, yaitu
Awalnya fungsinya Y sama dengan X pangkat 3 plus 2. Dibuat menjadi, ini Y sama dengan, dibuat menjadi X sama dengan. Itu tahapan pertama. Berarti pindah ke kiri, Y min 2 sama dengan X pangkat 3. X pangkat 3 sama dengan Y min 2. X sama dengan akar Y min 2 akar pangkat 3 ya. Sama-sama dipangkatkan sepertiga. Nah, sudah seperti ini tahapan pertama sudah beres, menjadi X sama dengan. Berarti X sama dengan akar pangkat 3 Y min 2. Nah, yang langkah keduanya apa? Langkah kedua, ini langkah pertama. Langkah keduanya adalah ubah X-nya menjadi F inverse Y. Karena X itu adalah F inverse Y. Ya, kalau dilihat di tahapannya, nah ini. Ya, ubah menjadi F inverse dulu, kemudian baru diubah menjadi ini F inverse ini. Nah, ini masih fungsi yang sama nih ya. Ketika diubah menjadi yang ketiga F inverse X, nah semuanya diubah menjadi dalam bentuk X. Nah, ini yang dikatakan fungsi inverse. Ini masih fungsi yang sama, cuma mengubah bentuk aja. Jadi kalau kita ubah bentuk Y sama dengan X kuadrat, X-nya menjadi plus minus akar Y, nah ini fungsi yang sama, masih fungsi yang sama. Tapi ketika kita udah mengubahnya menjadi ketika kita sudah mengubahnya menjadi bentuk ketika kita sudah mengubahnya menjadi bentuk F inverse Y plus minus akar Y, nah ini masih bentuk yang sama ya. X itu sama dengan F inverse Y. Ini tahap 1, ini tahap 2, ini tahap 3-nya adalah ubah Y-nya menjadi X. Nah, ini yang dikatakan fungsi inverse. Ya, fungsi inverse. Ini fungsi inverse. Fungsi inverse itu apa? Fungsi balikan. Kembali. Ini ada persamaan parabola. Ini X segini, hasilnya ke sini. Nah, kita mau ngembaliin nilai dari sini ke sini. Ya. Nah, gimana caranya? Kita ambil ke bilangan aja yang mudah ya. Contoh misalkan bilangan Y sama dengan 2X plus 5. Nah, ini kan fungsi garis ya. Garisnya X, kalau X sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? 5. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya, kalau kita ambil angka yang mudah aja, 4. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, kalau Y-nya sama dengan 0, 2X sama dengan 2X tambah 4 sama dengan 0, 2X sama dengan min 4, X sama dengan min 2, berarti min 2,0 dan 0,4. Nah, sekarang gambarin 0,4 di atas ya. Kemudian min 2,0, min 1, min 2. Nah, min 2,0. Kira-kira gini ya. Nah, saya ambil satu bilangan aja. Bilangannya adalah sembarang bilangan. Saya ambil 5. X sama dengan 5. X sama dengan 5, maka Y-nya adalah 2 kali 5, 10, tambah 4 sama dengan 14. Berarti kalau saya ambil 5 di sini adalah 14. Nah, oke, itu adalah fungsi. Fungsi inverse itu bagaimana? Fungsi inverse itu begini cara kerjanya. Y sama dengan 2X plus 4, ubah menjadi X sama dengan Y min 4 sama dengan 2X. X-nya sendiri adalah Y min 4 dibagi 2. Nah, ini adalah fungsi yang sama. Fungsi yang ada di gambar merah itu. Ketika saya ubah menjadi F inverse Y sama dengan
Y kurang 4/2. Nah, ini masih fungsi yang sama. Ketika saya ubah menjadi F inverse X sama dengan X min 4/2, nah ini baru namanya fungsi inverse. Nah, coba. Tadi saya udah dapatkan nilai Y-nya 14. Coba masukin ke sini 14. F min 14. 14 dikurangi 4 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Hasilnya kembali lagi ke sini. Jadi awalnya 14, awalnya 5, dipetakan ke sini hasilnya 14. 14 dipetakan kembali hasilnya adalah 5. Ini ya. Gitu. Ya. Nah, begitu adalah cara kerja fungsi inverse. Demikian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi fungsi inverse adalah fungsi yang dipetakan dapat kembali lagi ke nilai awalnya. Ya, terima kasih. Terakhir penutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita absen aja ya. Tidak ada sepertinya, Pak. Ya. Ya, kalau yang kurang ngerti di ini aja ya nanti ya. Diinikan lagi